Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam Saat Teduh Bersama, edisi Jumat 9 Juli 2021. Mari kita siapkan firman Tuhan dari Yeskel 3 ayat 1 sampai 11. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah pada pagi yang indah ini. Engkau memungkinkan kami bersekutu bersama. Kami bersyukur untuk pemeliharaan dan kasih Tuhan. Dan pagi ini kami siap mendengarkan firman Allah yang akan menjadi pedoman dalam perjalanan siara hidup kami hari ini. Kami mohon pertolongan Roh Kudus. Kami dimampukan memahami kebenaran Allah, lalu melakukan firman Tuhan ini dalam perjalanan kehidupan kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, terima kami yang datang berdoa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Yehezkel 3 ayat 1 sampai 11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini, makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berberat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lalu, lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, ku teguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perintahku yang akan kuberikan kepadamu dan berikanlah telingamu kepadanya. Mari, pergilah dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu. Berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, baik mereka maupun mendengarkan atau tidak. Amin, firman Tuhan. Tuhan meneguhkan hatimu. Tema kita hari ini. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dapatkah Anda mengingat-ingat suka duka yang pernah Anda alami dalam pelayanan? Duka karena harus memelihara hidup adil di hadapan Tuhan. Suka karena mengalami Tuhan secara dekat, serta merasakan bahwa Dia menyertai hamba-Nya. Firman yang harus Yehezkel beritakan bukan firman ringan, melainkan berat karena syarat dengan rencana Tuhan untuk menghukum. Namun demikian, ketika Yehezkel memakannya terasa manis. Tugas pemberitaan Yehezkel sekali lagi diuraikan sebagai hal yang tidak mengenakan. Ia harus pergi memberitakan berita buruk itu bukan kepada bangsa asing, melainkan kepada bangsanya sendiri yang hadir bersamanya di Babel. Tuhan sudah mengingatkan Yehezkiel lebih dahulu bahwa bangsa yang mengenal Tuhan dan firman-Nya justru yang menolak mendengar. Mereka adalah bangsa yang berhati batu. Tuhan tidak mengubah hati umat Israel. Ia memilih meneguhkan hati hamba-Nya
seperti batu intan, membuat semangatnya seperti baja agar tidak takut dan gentar saat bertemu dengan Israel. Selain memiliki keteguhan dan semangat, Yehezkiel harus memperhatikan dan mendengarkan firman yang akan disampaikannya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, melayani Tuhan selalu ada suka dan duka. Suka karena kepercayaan Tuhan atas kita yang dipanggil dan dipilih untuk melayani Dia. Duka tentu karena penolakan dari orang-orang yang kita layani. Memang melayani Tuhan pasti melibatkan fisik, emosi, mental kita habis-habisan. Tetapi jangan khawatir karena Dia sendiri yang akan menjadi kekuatan kita. Dia akan meneguhkan hati kita setiap kali kita melakukan perintahnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk kebaikan-Mu, untuk firman-Mu yang boleh kedengaran, boleh kami renungkan pada pagi ini. Sungguh kami bersyukur Allah melawat kami dengan kebenaran-kebenaran Tuhan, dan biarlah kami boleh diteguhkan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan ini. Bahwa dalam setiap tugas dan pelayanan kami, tentunya akan ada suka dan duka yang kami temui. Tapi kami percaya Tuhan yang mengutus kami ke sana. Karena itu Tuhan juga yang akan memberkati dan meneguhkan iman percaya kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk siara hidup kami hari ini. Peliharakan kami semua, peliharakan jemaat-Mu, keluarga, peliharakan saudara-saudara kami, anak-anak kami. Mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang berduka dihiburkan oleh Tuhan, yang berjuang untuk bekerja hari ini berkati, mereka tetap sehat, dalam pergumulan-pergumulan setiap anak-anak Tuhan ditopang. Bahkan kami mendoakan orang-orang tua kami menikmati hari-hari tua dan pensiun. Kiranya tetap disehatkan dan bersuka cita menjalani kehidupan di masa tua. Saudara-saudara kami hari ini yang berulang tahun, sempurnakan syukur mereka dimanapun mereka berada. Berkati semua yang berkarya hari ini, semua satuan tugas yang menangani COVID, garda terdepan, pemerintah, diberkati Tuhan melaksanakan tugas dengan baik. Kami selalu menjaga diri, dijauhkan dari wabah COVID-19. Terima kasih ya Allah, ini doa syukur kami. Kami persembahkan padamu dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita bersama, Tuhan dipermuliakan.